Shalom teman-teman. Kali ini saya bareng sama sahabat kita, sahabat saya, sahabat soundman, semua soundman di Betani Salatiga. Jadi pemain bass ini. Halo, Namanya? nama saya Titus. Nama resminya Titus. Nama resminya Titus. Teman-teman biasa manggil Sony. Ada juga yang manggil Martul. Nah, gue sih paling merah. Ya. Sebenarnya saya memang pengen ngajak ngobrol soal pelayanan. Ya. Jadi apa yang mbok alami gitu dalam hal pelayanan. Dalam hal ini kita ngobrol bukan soal pelayanan secara umum ya, tapi kamu sebagai pemain bass dan saya sebagai soundman gereja. Nah, itu harus ngeblend toh. Yes. Iya kan? Bukan cuma pemusik aja yang ngeblend. Betul. Nah, pemusik dengan soundman itu harus ngeblend teman-teman. Ya, gitu. Betul itu. Sebenarnya kalau saya boleh tahu ini, yang sebelum latihan, sebelum pelayanan, ini sing mbok kan dapat lagu itu toh, kulik-kulik gitu. Ya. Si mbok kulik itu piye toh? Ya memang punya mbok kulik pasti bass itu. Pasti. Tapi apakah hanya itu bassnya ataukah ada hal-hal lain yang perlu mbok perhatikan? Karena ngulik bassnya otomatis secara pribadi dirimu untuk bassnya karena pemain bass. Betul. Tapi apakah hanya itu? Nah, coba dibagikan. Nah, jadi gini, kalau main musik utamanya main bass terus dapat materi lagu kan sudah dapat di awal bulan itu untuk kita main lagu di, misalnya saya main lagu di minggu kedua dan minggu keempat, tapi dari minggu pertama itu, sebelum minggu pertama masuk bulan selanjutnya itu sudah ketahuan lagu-lagu yang akan kita mainkan itu apa. Ya, betul. Jadi persiapannya seyogyanya itu lebih banyak untuk mempersiapkan diri. Okay. Cuman kan ada beberapa tipe orang nih yang senangnya kebut semalam, ada yang senangnya mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Nah, saya ini tipe kebut semalam terus terang. Oh, SKS ya. Malah lebih tepatnya saya latihan 6:30, saya nguliknya 5:30. Oh, kenapa nggak 7:4 gitu? Itu sudah mulai Om. Tapi gini, kenapa? Karena yang dipersiapkan itu sebenarnya banyak ya, tidak cuman chordnya. Tapi kita pemain bass itu harus ngerti mulai dari intro sampai outro. Oh ya, harus sampai interlude-nya, bridge-nya itu harus ngerti. Dan kita harus ngerti bagian lagu ini up-nya sebelah mana. Oke. Mau dibuat semakin menghentak apa kita flat-flat aja, itu juga harus ngerti. Itu masih belum lihat situasi jemaat lu ya. Ya. Atau bahkan WL-nya teknik menyanyinya bagaimana? Teknik dia juga. Iya, cara dia menyanyikan lagu itu, interpretasi dia terhadap lagu itu bisa menentukan permainan musik kita. Oh, iya. Si WL A dan B menghadapi lagu yang sama, itu interpretasinya bisa beda. Oh, gitu ya. Misalnya contoh taruh kata si Sultan sama si siapa ya, yang cewek misalnya Anas misalnya. Ya. Lagu Ajaib Kau Tuhan misalnya. Ya. Lain feel-nya, cara dia membawakan. Misalnya yang satu, aku mau dari ref dulu. Oke. Aku langsung dari bait aja, langsung dari intro. Itu aja sudah lain. Rasanya sudah lain. Benar. Terus ada yang itu terlihat kalau lagunya worship. Worship, si WL itu maunya ngarahnya kemana, kita kan juga harus tahu. Karena jam terbang kita makin lama makin ngerti nih. Oh, si A ini modelnya gini, si B ini modelnya gitu, si C ini modelnya udah bagaimana lagi. Persiapannya banyak sih Om. Gak cuma ngulik chordnya aja, tapi bagaimana kita ngerasain lagunya. Ya. Karena jujur pemain bass itu susah-susah gampang. Seperti apa ya? Saya beranggapan juga bahwa bass itu kan pondasinya. Ya, apa benar itu ya pondasinya? Ya, gitu benar. Ya? Karena gini, fondasi itu dalam artian kita chord enggak boleh salah. Oh iya. Kita enggak boleh si leadernya main di satu, saya main di lain nada, sudah kacau semua. Makanya
saya punya prinsip bass itu kan identik dengan drum ya. Ya. Ketuaan bass drumnya gitu ya kicknya kamu gitu gitu. Itu kicknya gitu ya kamu gitu. Identiknya itu di kicknya. Padahal tidak cuma itu. Kalau saya tidak punya chemistry sama leader keyboard, hancur semua. Oh gitu. Oh iya. Iya itu jelas. Ya. Harus saya akui saya cocok dengan beberapa keyboard leader yang ini dan itu. Yang lainnya saya tidak cocok karena interpretasinya udah beda banget. Gitu. Seperti apa contohnya? Contohnya saya sama keyboard leader A untuk satu lagu worship. Contoh lagunya apa ya? Ya taruh kata lagu ini lagu A gitu misalnya. Dia refnya dan saya pemahamannya sama. Habis 1, 7, 6 terus 4. Di leader yang lain bisa 1, 5, 6, 4. Oh gitu. Misalnya saya enggak perlu tanya sama ini yang sudah satu chemistry sama saya, enggak perlu tanya bar ini apa. Enggak. Oh ini gini orangnya mainnya gini gitu loh. Itu tahu larinya kemana. Itu yang ya itu makanya pemain musik itu tim itu harusnya tidak hanya membangun chemistry itu pada saat di latihan atau di ibadah, tapi justru di luar itu kita harus bangun fellowship-nya. Benar. Nggak perlu yang ribet-ribet lah. Kita cuma duduk ngobrol bareng, ngopi bareng itu sudah membantu loh gitu. Oh gitu. Iya. Jadi bangun chemistry itu bukan hanya sekedar di latihan nih teman-teman. Ya. Jadi ya ngobrol, ngopi. Itu membangun fondasi bahkan dimulai dari situ. Dimulai dari sebelum latihan pun sudah bangun. Dengan sekarang dirimu dengan tim itu sering begitu? Sering. Saya memang bukan yang di tim saya itu isinya 7 orang. Bass 1, keyboard 2, gitar 1, biola, drum, perkusi. 7 orang. Saya sering nongkrong sama keyboard leadernya ini. Sering ngobrol, sering ngopi. Dari situ saya ngerti pemahaman dia terhadap sebuah lagu itu bagaimana. Cara berpikir orang ini gimana toh gitu. Dari situ itu bisa istilahnya bisa terbaca saat bermain musik. Oh iya. Padahal cuma dari ngobrol. Iya. Oh ini orang ini gitu, karakternya teman-teman. Gini. Istilahnya iki gerak-gerak ini orang ini. Oh makanya dia kadang bikin aransemennya agak liar nih. Gitu. Chord yang dia pakai miring-miring. Wah ngerti. Oh gini orangnya. Gitu. Ya itu dibangun tidak cuma sehari 2 hari. Ya pasti. Bertahun-tahun gitu. Karena itu memahami orang itu. Iya, memahami orang kan nggak bisa sebentar. Itu fondasi itu bahkan dimulai dari sebelum kita naik ke alat musik itu sendiri gitu. Iya betul. Fondasi yang lain ya kita harus ngerti chord ini apa. Kadang saya mengakui kok saya tuh masih sering bawa buku tak catat gitu. Ya nggak apa-apa gitu karena nggak perlu malu untuk mengakui kalau memang saya orangnya lupaan dan kadang kan konfigurasi chord itu kadang aneh-aneh gitu tuh. Ya catat aja gitu. Enggak apa-apa. Menghindari kesalahan. Mantap ini teman-teman. Membangun chemistry itu untuk tim musik tidak hanya dari latihan tok loh ya. Di luar itu juga paling penting. Jadi dengan mengenal satu sama lain itu paling sangat membantu toh. Sangat. Itu sangat membantu. Apa dirimu juga melihat ada kegiatan-kegiatan seperti itu di tim-tim yang lain? Pernah sesekali dengar cerita dari tim yang lain pergi makan soto bareng misalnya atau apa mungkin bahas hal yang lain gitu. Ya itulah gitu. Salah satu cara itu salah satu cara dari tim musik. Karena kalau saya bermain dalam satu tim tapi orangnya saya nggak kenal, ya pasti hancur. Tapi saya kenal orang ini, saya kenal si ini pribadinya bagaimana, ya itu pasti jalan. Mantap. Ini kalaupun saya salah, mereka memaklumi. Kalaupun dia salah, ya kami juga memaklumi. Karena sudah saling kenal. Enggak masalah, kita sama-sama belajar gitu loh. Itu apalagi dulu kan image-nya leaderku itu agak-agak wongnya nasunan, istilah gitu ya. Gitu ya. Nasunannya dalam artian gini. Nasunan itu untuk hal yang baik ya. Maksudnya bukan nesu karena mutung enggak, tapi kok kamu enggak ngulik toh, kok kamu ini kok salah, kok masih salah. Iya. Tapi semakin lama karena sudah memahami satu sama lain di luar,
ada yang salah guyu wae. Akhirnya cuma ketawa aja, udah sama-sama belajar kita. Itu aja. Terus gitu. Mau tambah gini. Kadang saya tuh penasaran sama soundman malahan. Loh, iki kenapa iki? Soundman itu kan pasti punya preset ya. Ya, untuk si pemain ini, si pemain itu, untuk alat musik ini, beberapa orang yang main presetnya harus sendiri-sendiri. Ya. Nah, terus caranya membedakan dari soundman, oh si Titus ini mainnya gini, konfigurasinya harus bagaimana. Oh si B ini mainnya begini, konfigurasinya bagaimana. Itu cara mendapatkan itu gimana? Mendapatkannya sebenarnya ya dari permainannya dulu. Kan dulu sebenarnya kan ada itu sesi di mana cek bass satu-satu zaman dulu. Tapi sekarang kan sudah enggak lagi. Sekarang saya ada cara sambil latihan. Ya tak bener-bener tak dengerin satu. Misalnya saya fokus ke bass, ya bassnya itu. Yang lainnya di mute? Enggak, justru yang lainnya kalau ngajari ke anak didik saya itu yang lainnya tak pelankan, bassnya tak gedein. Ya, kalau saya ngajari mereka dengan headset kan bisa toh di solo di headset, tapi kan teman-teman yang tak ajari nggak denger. Ya. Nah, makanya yang lain tak pelanin sambil latihan itu bassnya tak gedein. Ya, maksudnya bassnya yang paling menonjol. Ya. Nah, di situ saya lihat. Area-area bass itu kan low. Betul, frekuensi low. Betul. Area-area yang bleber itu yang tak potong. Nah, motongnya itu beda-beda. Stylenya dirimu, stylenya si B, si C, si D beda-beda. Ya. Gitu. Jadi ada yang bleber banget, ada yang cukup bleber, ada yang enggak begitu. Jadi tone-nya udah keluar. Bulat gitu. Bulat sudah. Jadi kadang-kadang tanpa di low cut atau low cut sedikit aja udah ini. Nah, misalnya nih kayak dirimu supaya saya jagain kick drum itu sekitar 70 sampai 80-an itu sering tak main kan. Tak potong di situ. Di kupingmu pasti enggak kerasa karena, pasti. Ya toh. Kita taunya monitor di sini toh. Nah, betul. Karena itu kan di bawah itu sudah tak bikin areanya kick, tak bikin seperti itu. Tapi biasanya untuk lagu-lagu yang kayak worship, itu kan butuh suatu ben ketok nuansane, ketok wibawa, megah, grande. Nah, low-ne kan kudu ketok. Nah, ini toh ketok bulet gitu, kental bulet ya. Tak buka lagi. Nah, lebih seneng mana? Dari pemain bass yang punya karakter main di senar yang rendah apa yang tinggi? Tergantung lagu nih saya. Soalnya apalagi gini, gereja kita kan pakai bass 5 senar ya. Ya. Itu yang low-nya kan bisa kita mainkan di situ. Kira-kira secara selera, Nek secara selera sebenarnya saya ini dari rata-rata semua player ya. Saya sebenarnya yang terlalu low nggak suka. Karena rata-rata loh ya. Tak anggap antam roto. Rata-rata itu bleber. Ya sih. Ya toh. Karena kan kalau sudah bleber ini kan didengerin enggak ngungkul cuman ya. Jadi, di sub pun juga cuman keder tok. Nah, jadi mendingan saya lebih ngejar ke tone-nya itu. Soalnya jujur, akhir-akhir ini saya tuh lagi seneng pakai senar yang atas. Nah, ini cocok ini. Cocok. Cuman gini, nggak mau main terus ngomong enggak tak keluar gitu. Tapi ini satu saya lagi belajar untuk ketika lagu itu masih build up pelan-pelan, tak ambil low-nya dulu, nanti kalau sudah naik baru tak ambil high-nya. Itu kira-kira gimana? Bener nggak itu? Prinsip itu bener nggak? Sebenarnya low itu sering tak ambil pada saat mau build up. Kita ambil waktu rendah-rendah gitu, pada waktu membangun kayak di worship-nya itu kan. Nah di situ itu tak ambil. Tapi yang sering terjadi, contoh kayak dirimu nih,
pada waktu di nada-nada rendah itu, di frekuensi yang rendah-rendah itu bleberin temen. Oh, gitu. Oke. Bisa jadi bukan dari nada-nada yang mau ambil, bukan. Bisa jadi mungkin kayak apa ya? Kalau bahasa itu towelannya itu loh. Nah, meteknya. Nah, meteknya itu mungkin betotnya itu mungkin lebih di gimana ini, kalau saya pemain bass mungkin tahu, tapi kan saya bukan pemain bass. Itu lebih bentuk lagi sehingga aku lebih bisa ngarahkan. Oke. Karena itu frekuensi lo itu juga dibutuhkan untuk build up. Untuk dorong gitu. Betul. Gitu. Makanya kalau WL lagi pelan, drumnya nggak main, saya ngambilnya yang low-nya memang. Bisa jadi gini, karena pada waktu mau build up di posisi di worship ini, dirimu meteknya mungkin pelan banget. Itu di mixerku itu di bawah threshold kompresor. Oh iya. Sehingga kompresorku nggak kerja. Sehingga aku perlu, nah ini yang terjadi. Pada waktu itu aku nggak sempat ngulik threshold kompresorku, tak naikkan fadernya, supaya bentuk. Tapi kan kayak ampang. Nah begitu mulai build up malah jadi kebanteran kalau nggak segera tak turunkan. Nah coba metekmu lebih keras lagi, lebih mantap ya. Toh di sistemku sudah ada batasan toh. Nah, jadi jangan ragu. Sama satu yang perlu tak infokan ke dirimu. Nah, ini kita saling kasih info nih teman-teman. Ya harus gitu. Gunanya komunikasi ya itu. Iya kuwi. Nah, jadi gini. Kalau sudah gain stagingku untuk bassmu itu udah dapat. Kalau di kupingmu merasa terlalu kenceng, personal monitornya yang dipelanin. Jangan volume bassmu yang dipelanin. Gainnya jadi kecil lagi. Gitu. Hanya perlu penyesuaian di sini aja ya. Nah, nanti di FOH kan sudah Mbak atur. Nah, sudah atur, aku udah dapat, ya toh. Aku pasti ngambil di signal-signal yang tertinggi. Ya toh. Apalagi aku kan sudah jagain dalam waktu kamu main apa cetet itu Pak. Slap. Nah, sudah ngambil di situnya udah oke. Ya sudah. Kalau di telingamu ngerasa kebanteran, berarti personal monitornya aja yang dipelanin. Gitu. Ya itu mungkin yang selama ini mungkin salah operasional mungkin. Iya. Jadi juga buat teman-teman di rumah, kalau biasanya gini, di teman-teman soundman gereja yang lain, kalau sinyal di alat musiknya itu udah gain stagingnya udah dapat gitu ya, udah dapat, udah oke, tapi pada waktu dimainkan di beberapa lagu, di kuping rasanya kebanteran, rata-rata secara nggak sadar alat musiknya yang dipelanin. Iya kan? Iya. Mendingan personal monitornya, atau kalau yang enggak punya personal monitor tapi pakai ear monitor, ya bilang ke soundman ini monitor yang di telinganya dia untuk dipelanin lagi. Gitu. Tapi gain stagingnya udah dapat. Nah, apakah itu artinya nanti volumenya, berarti volumeku enggak bisa naik turun dong, karena pemain keyboard, pemain piano itu kan rata-rata dia main volume juga. Nah, itu kalau sudah dapat seperti tadi, itu dia ngatur ini sudah maksud saya lebih enak lagi maksudnya. Jadi enggak perlu nurun dia, karena di sini udah pas, karena dikurangi dari ear monitornya, untuk volume di keyboardnya kan dia kan lebih enak. Nah, gitu. Nah ini yang mungkin banyak mungkin dari teman-teman ngerasa ternyata perlu main volume juga ya. Soalnya mungkin ada beberapa player yang digeber terus gitu loh, kan ada toh yang suka begitu. Betul. Waton banter gitu, yang penting keras gitu. Nah itu yang buat saya bingung. Lah kok bingung? Nah karena dalam sebuah ibadah itu kan ada dinamikanya. Iya betul toh. Tidak semuanya banter. Iya. Kan ada pelannya juga. Ya gitu loh. Jadi kita ini kan di hari Minggu itu Sunday service itu kan kita melayani jemaat toh. Nah kan bukan show off kita menunjukkan siapa kita. Iya. Nah itu. Jadi jemaat butuhnya apa? Pada waktu di worship cuman piano, ya udah piano aja. Iya.
semuanya diam ya diam. Oke. Kan gitu. Nggak perlu diisi yang lain-lain. Betul. Kalau misalnya jemaat pada waktu itu sudah mulai nyembah nangis-nangis pakai sinpet yang muncul, ya udah biarin itu. Ya. Bassnya kan juga diem. Diam. Ya, iya sih. drumnya juga diem kan gitu. Yang ngomong-ngomong soal show off ya emang gitu ya. Karena sisi manusia kita tuh kadang bicara. Ya itulah bener. Kalau di gereja kita itu, sorry to say ya, bukan bermaksud apa-apa. Panggungnya besar, alat musiknya bagus-bagus, kelas wahid lah kita punya itu. Cuman kadang kita mungkin terjebak dalam satu mindset yang keliru mungkin ya. Alatnya api, wah kesempatanku untuk menunjukkan siapa aku kan gitu. Cuman ini sih membuat aku merasa bersyukur jadi pemain bass ini Om. Kenapa kok bersyukur? Bersyukurnya gini, memang bass itu bukan posisi leader. Ya betul. Terus kita tuh main frekuensi rendah. Ya. Orang kalau nggak tahu, mereka ngomong kowe enak mainmu gampang, metik satu nada aja. Ya jadinya nggak gampang-gampang juga sih. Rumangsane gampang. Ya. Tapi apa ya? Ada unsur. Jujur aku pernah mengalami itu. Ibaratnya kalau artis sekarang itu dia kena star syndrome lah. Oh, oke. Ngerasa wah aku naik di panggung yang hebat, merasa disorot, bisa diperhatian. Itu pernah aku ngerasain itu. Maaf kata karena padahal ini kan pelayanan di gereja toh, bukan di panggung konser-konser yang yang sekuler atau apa. Betul. Itu. Sehingga apa ya? Kalau mau cerita sedikit, saya tuh sebetulnya asalnya bukan dari Betani. Ada gereja sebelumnya di satu kota yang sama. Secara equipment, alat musik dan lain tidak bisa menyaingi Betani. Cuman saya pernah tuh di satu waktu, wah akhirnya aku bisa main musik di Betani. Ada perasaan gitu tuh. Ada kebanggaan tersendiri. Ini pengakuan ya teman-teman ya. Tapi gini, dari situ pernah aku merasa aku kepengen show off. Tak banter ke suaraku. Aku main tak gaya-gayakan gitu. Pakai style istilahnya. Ibaratnya lagu yang gak perlu slap tak kasih slap gitu. Oh seakan-akan menunjukkan eksistensi dirimu, bisa ini bisa itu gitu ya. Aku punya teknik nih gitu. Wah bassnya harganya mahal. Wah enak suaranya bagiku. Pasti jemaat seneng. Nah, lama-lama semakin lama waktu jalan, apa iya toh jemaat pasti seneng? Apa iya Tuhan seneng? Ya, benar. Ada kata eksistensi tadi. Ini yang membedakan. Saya pernah baca tentang eksistensi pernah, tapi ternyata manusia itu kan butuh aktualisasi diri ya Om. Ya. Kenapa? Karena kita punya talent, kita punya talenta, Tuhan kasih anugerah dalam bentuk kemampuan, skill yang sudah kita pelajari, kita aktualisasikan dalam bentuk pelayanan. Yang menikmati secara langsung bisa kita lihat adalah jemaat. Ya betul. Yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata Tuhan. Ya. Kan? Tuhan menikmati nggak itu dari situ? Itu kita mengaktualisasikan diri. Kalau kita nggak melakukan pelayanan padahal kita tahu kita punya talenta itu, kita salah ini. Ya toh. Om Eki ngerti dirimu bisa menyadari, merumangsani, bisa ngesound, tapi nggak mau pelayanan. Itu kan nggak aktualisasi diri toh. Iya. Tapi kalau eksistensi ternyata beda. Eksistensi itu aku nggak peduli kamu mau seneng apa enggak, kamu bisa denger apa enggak, kamu menikmati apa enggak, yang penting aku kelihatan. Oh, nah itu benar. Itu manifestasinya bentuknya dalam bentuk apa? Sepele banget. Iya. Ngecek YouTube, aku kok rak di syuting ya. Oh iya, ada juga seperti itu ya. Iya loh. Oh. Saya tuh sampai di tahap itu, aku kok ndak ke syuting ya. Kok kameramen bosensi sama aku ya. Aku kok ndak di syuting. Terus saya sempat mikir, aku karena letaknya di paling belakang ya, ndak di syuting ya. Wah aku tak berdiri aja lah. Lama-lama aku nyadari Om, maksudnya untuk apa toh? Aku ndak di syuting ndak apa-apa. Aku ndak di foto ndak apa-apa. Aku ndak berdiri ndak apa-apa. Tak duduk wae.
Aku ndak usah ngebas, ndak apa-apa. Ya nek kuwi keliru. Nanti penjadwalnya yang emosi. Wah ditelepon aku. Aku ndak butuh eksistensi. Wah ya salah. Tapi dari situ maksudnya aku belajar ternyata yang kita perlihatkan ke orang itu ndak terlalu penting kok. Ya, betul. Dulu awal-awal ketika di-share link YouTube, link ibadah sore untuk evaluasi. Tak aku Om, tak cari wajahku mana ini. Nggak peduli evaluasi suara bassmu gimana, nggak peduli. Nggak peduli. Yang penting wajahmu peduli. gitu ya. Yang penting wajahku mana nih. Kan aku dulu aku anak MM toh, jadi bisa ngecek ini foto-foto mana yang sudah diposting. Tak cek collecting foto seperti apa. Loh, fotografer atau moto aku. Oh, kenapa ini? Aku nggak eksis, nggak kelihatan. Apa kurang ganteng wajahku? Ya, itu enggak usah dipertanyakan. Oh, enggak usah memang. Yang penting tahu payu toh. Oh iya benar. Tapi yang jelas gini, waktu tolong nanti wajahnya ditutup emot ketawa. Kotak-kotak. Tapi setelah waktu berjalan ngerti kalau ternyata eksistensi itu tidak lebih penting dari aktualisasi. Aktualisasi itu masih lebih baik lah. Tapi dengan tujuan untuk Tuhan, untuk jemaat. Ya, dari situ lama-lama saya mulai main musik duduk. Nggak mbok syuting nggak masalah. Nek mbok syuting pun loh, saya kebanyakan malah nunduk. Istilah gitu. Saya ini sudah pelayanan berpuluh-puluh tahun itu harusnya makin sadar, makin ngerti kalau ternyata bukan kita, bukan tentang kita lagi gitu loh. Betul. Itu. Tujuannya pelayanan kan kita ini semakin lama harus semakin dewasa. Iya. Ya, dewasa dalam pelayanan. Kalau menjadi tua itu ya, tapi pasti, menjadi dewasa itu kan pilihan. Nah, itu. Karena bisa juga umur sudah tua. Kayak saya contoh nih, sudah tua, tapi dengan pegang satu mixing konsol, itu kalau sudah ibadah mulai itu secara manusia, ini kayak saya ini punya kekuatan penuh, powerful, kuasa mengendalikan suara satu gedung, gitu kan teman-teman. Ya, ini pengakuan yang lain ini. Lah ya, lu kalau memang kita mengunggulkan ego, ya itu, saya bisa kan ngatur sedemikian rupa sehingga ego saya, gitu. Kalau katakanlah tak pencet mute, bar. Nah, ini pertanyaan selanjutnya untuk gitu. Namanya manusia pasti kan ada perasaan like and dislike sama orang tertentu. Ya, betul. Kita ini bukan Tuhan ya yang mengasihi semua orang. Kita masih manusia. Masih ada sisi wah wong kayak gini jelek. Orang itu pernah bermasalah sama saya. Tapi kok saya harus nge-sound untuk dia? Ya. Pernah enggak ngadepi situasi kayak gitu? Ya pernah. Sikapmu gimana, Om? Kalau secara manusia ya memang karena istilahnya proses untuk memaafkan, proses untuk memulihkan rasa hati ini kan perlu waktu. Yeah. Tapi saya selalu belajar bahwa dalam setiap pelayanan itu kan kita ini kan nanti arahnya ke jemaat, gitu. Ke jemaat ya otomatis kita namanya pelayanan kan melayani Tuhan. Nah, yang kita hadapi setiap minggu itu kan jemaat. Jadi saya berusaha menyingkirkan itu. Karena pada kenyataannya ini semuanya pasti sudah Tuhan yang atur ya. Orang yang mungkin sedang bermasalah dengan saya bisa jadi di saat itu ngeblend mainnya. Ya enak. Ya saya nggak mikirkan orangnya. Yang kita pikirkan kan satu kesatuan toh. Jadi WL-nya, singernya ngeblend sama musiknya, ya atau keyboard, filler ya atau gitar, bass, drum, perkusi itu kan semuanya masuk jadi satu kesatuan. Jadi hampir seperti itu. Jadi jadi terlupakan seperti itu. Ya, profesional toh. Profesional, mau ndak mau. Ya. Awalnya lo ya, tapi sekarang sudah lama-lama ya saya ndak tak pikir. Karena gini, namanya pelayanan, gesekan itu kan pasti ada. Oh iya. Nah iya kan. Justru semakin lama kita melayani semakin banyak gesekannya. Betul. Justru itu pasti itu cara Tuhan untuk mendewasakan kita. Iya. Ya itu. Jadi
jangan dihindari, hadapi saja. Hadapi saja gimana kita akan menjadi dewasa dalam pelayanan. Itu aja. Betul itu. Ya itu, ternyata teman-teman. Ngomongin bass sampai mana-mana ya Om. Ya iya itu. Lah kamu mau kemana? Kok kemana-mana? Mau ngopi terus pulang. Ya gitu. Ya jadi gitu teman-teman. Terima kasih banyak. Ini kita sudah ngobrol dari sampai ada pengakuan-pengakuan yang mantap ini dari teman kita Mas Titus ini. Ya pesan sedikit buat teman-teman, kalau misalnya dimanapun gereja kalian, kita sama-sama pelayanan ya. Misalnya kita ada channel YouTube gereja kita, cobalah. Sekarang saya sudah mempraktekkan itu. Kalau saya dapat link dari koordinator untuk evaluasi, saya setel YouTube-nya, tapi saya nggak lihat gambarnya. Saya cuma dengerin musiknya. Ini saya di mana salahnya? Oh bagian ini salah, oh tak perbaiki. Oh bagian ini baik, ditingkatkan. Oh tonnya ternyata kurang begini. Oh sebelah mana ya besok bagusnya, enaknya bagaimana. Ya dan pesan juga sering-sering ngobrol sama soundman-mu, karena soundman-mu juga mungkin belum tentu tahu kemauanmu dan kamu belum tentu tahu kemauan dia. Nah, gitu toh, itu. Jadi betul. Itu gini sebenarnya kami itu sedang membangun chemistry, karena suatu saat saya kalau nggak setuju sama apa yang dia lakukan, saya ngomongnya lebih enak, karena saya sama dia temen. Om, gitu. Kok suaranya menurutku gini ya, dia nerimanya ya enak. Oh temanku lagi komplain, tak dengerin. Butuh apa tau dia. Saya bayar gitu. Ya teman-teman ya, semoga kita pelayanannya makin bagus dimanapun kita melayani. Sekecil apapun gereja kita, mau besar sekalipun, sekecil apapun ibadahnya, berapapun jumlah orangnya, yang penting tetap 100%. Belum? Oke, terima kasih bro. Siap. Juga buat teman-teman, terima kasih sudah nonton, dan sampai jumpa lagi di video-video yang lainnya ngobrol sound di pelayanan. God bless semuanya. God bless, bye.